warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia Wardah dari kelas 1D Pendidikan Agama Islam. Saya di sini ingin memenuhi tugas dari mata kuliah studi hadis. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen studi hadis, yaitu Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauzia LC.MA. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah pembukuan dan penulisan ilmu hadis. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ketika ada ayat-ayat Al-Quran turun, Nabi Muhammad langsung menyuruh sekretarisnya untuk menuliskan Al-Quran. Tidak begitu halnya dengan hadis. Justru Nabi Muhammad sangat melarang untuk dituliskannya, karena ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri yang berbunyi, "Janganlah engkau menuliskan tentang aku, barang siapa yang menulis tentang aku, maka hapuslah itu." Hadis riwayat Muslim. Di lain kesempatan, Nabi Muhammad juga memperbolehkan untuk menulis hadis. Ada ungkapan ulama dari Al-Hajar Kairo, yaitu Syekh Abdul Halim Mahmud, tentang larangan menulis hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bersifat umum, sedangkan yang memperbolehkannya bersifat khusus. Jadi kata ahli hadis dari Suriah, yaitu Syekh Muhammad Ajaz Al-Khatib, justru lebih kuat. Nah, ada kisah dari zaman Khulafaur Rasyidin, banyak sahabat yang ingin menulis hadis, tetapi mereka tidak melakukannya karena mereka sangat khawatir akan umat Islam lebih memilih hadis dibanding Al-Quran. Sampai Abu Bakar dan Umar pun terpaksa harus membakar beberapa 500 hadis yang mereka kumpulkan. Dan ada pun beberapa sahabat Nabi yang memiliki buku catatan-catatan hadis Nabi. Yang pertama ada Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki buku hadis-hadis nabawi tentang hukum pidana, zakat, dan sebagainya. Dan yang kedua ada Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau memiliki izin untuk menulis hadis, dan tulisannya diberi nama yaitu As-Sahifah dan As-Sadiqah. Periwayatan hadis pada masa sahabat. Pada masa sahabat, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW belum dibukukan, dan para sahabat lebih ingin fokus untuk membukukan Al-Quran. Dan pada masa sahabat juga, hadis-hadis Nabi SAW hanya disampaikan secara lisan. Ketika umat Islam ingin mengetahui penjelasan tentang hukum-hukum, dan oleh karena itu pada masa Khulafaur Rasyidin ini juga disebut dengan pembatasan periwayatan, yaitu taklil ar-riwayah. Periwayatan pada masa Nabi juga, pada masa Ali bin Abi Thalib, perpecahan di kalangan umat Islam akibat konflik politiknya antara pendukung Ali dan Muawiyah. Pada masa Ali, timbullah perpecahan di kalangan umat Islam akibat adanya konflik politik antara pendukung Ali dan pendukung Muawiyah, dan mereka pun tidak segan-segan membuat hadis-hadis palsu agar mereka mendapatkan dukungan dari umat Islam. Ulama di kalangan sahabat pun tidak tinggal diam dalam menghadapi kasus pemalsuan hadis ini. Mereka berusaha menjaga kemurnian hadis. Di antaranya mereka pun melakukan rilah ke berbagai daerah Islam untuk mengecek kebenaran hadis yang sampai kepada mereka. Pembukuan hadis pada masa tabi'in abad kedua Hijriah. Sebagaimana para sahabat dan para tabi'in cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis. Hanya saja pada masa ini tidak terlalu berat seperti pada masa sahabat. Dan pada masa ini juga Al-Quran sudah terkumpul dalam satu mushaf dan sudah tidak mengkhawatirkan lagi. Pada akhir masa Khulafaur Rasyidin, ahli hadis sudah menyebar ke beberapa wilayah sehingga mempermudah tabi'in untuk mempelajari ilmu hadis. Pembukuan hadis pada masa tabi'in abad kedua Hijriah juga masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Dan ada beberapa buku yang muncul pada masa tabi'in ini, yaitu ada buku
Al-Musannaf, Al-Muwattah, dan Musnad. Pembukuan hadis pada masa tabi'in abad ketiga Hijriah. Pada periode ini disebut juga dengan periode keemasan pembukuan hadis. Sebab ini para ulama memisahkan hadis Nabi dengan yang bukan hadis, dan sehingga telah ada penyaringan mana hadis sahih dan mana yang bukan hadis sahih. Dan pada periode ini juga lahirnya 6 buku induk hadis, yaitu yang pertama Sahih Al-Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abu Daud, dan yang keempat Sunan At-Tirmidzi, yang kelima Sunan Ibnu Majah, dan yang keenam Sunan An-Nasai. Pembukuan hadis pada abad keempat sampai ke-6 Hijriah. Di antara bentuk pembukuan hadis pada periode ini yaitu ada Mu'jam, Mustadrak, Al-Jam'u, Ikhtisar, dan Syarah. Dan abad selanjutnya hingga saat ini tidak ada yang berarti dari para ulama dalam bidang hadis kecuali memahami dan membaca hadis yang terhimpun dari sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.